Baik Pak, selamat sore Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara ini Pak. Ya, sore juga. Di sini saya mau menanyakan Pak, untuk usaha TV Bapak ini kira-kira sudah berapa lama Pak dijalankan Pak? Saya ini dari jalannya sekitar 20 tahun. Awalnya usaha ini dijalankan oleh saya. Ya. Terus saya yang melanjutkan usaha TV ini. Iya. Baik. Untuk kapasitas produksinya biasanya berapa Pak per hari Pak? Kapasitasnya tergantung konsumen. Ya. Ya, sekitar 40 sampai 60 kg dalam sehari. Baik Pak. Nah, untuk alur rantai pasoknya ini kira-kira bagaimana Pak? Lalu dimulai dari masuk kedelai, Ya. pembuatan kedelai atau pencucian, pelagian. Setelah itu, setelah diragi didiamkan selama semalaman, Ya. kayak jadi tempe. Baik Pak. Nah, apakah semua proses ini dilakukan sendiri Pak? Ini proses ini dibantu saudara atau istri. Ya, Pak, ya. Bagaimana juga Pak seperti aliran dalam rantai pasok usaha tempe ini Pak? Alirannya ada 3, Ya. itu aliran bawah, aliran informasi, dan aliran keuangan. Baik Pak, untuk model distribusi apa yang Bapak gunakan Pak pada usaha tempe ini Pak? Saya ada 2 yang saya distribusikan. Satu distribusikan ke pedagang, 2 distribusikan langsung ke konsumen atau pelanggan. Baik Pak. Nah, untuk distribusinya Pak bisa dijelaskan Pak, misalnya dimulai dari mana Pak? Distribusinya dimulai dari produksi tempe langsung ke konsumen, pedagang, atau warung-warung yang ada di pasar, atau dijual juga sama kita tetangga yang ada rumah. Oke Pak. Nah, dalam distribusi ini Pak, mengapa Bapak memilih model distribusi ini Pak? Karena lebih efisiensi. Untuk moda transportasi yang Bapak gunakan itu apa Pak? Saya menggunakan sepeda motor dan mobil pickup untuk pengiriman dalam jumlah besar. Baik Pak. Nah, apa pertimbangan dalam memilih alat transportasi Pak? Pertimbangan cara, waktu, dan biaya. Ya. Nah, untuk faktor-faktornya Pak yang mempengaruhi pemilihan transportasi ini Pak, misalnya apa saja yang mempengaruhi pemilihannya Pak? Yang mempengaruhi pilihannya itu jarak pengiriman, Ya. volume barang, biaya operasional, waktu pengiriman, kondisi jalan, dan ketahanan rute. Iya Pak. Nah, apakah Bapak memiliki rute distribusi tertentu Pak? Saya udah punya rute tertentu untuk pengiriman setiap hari. Oke Pak. Apakah Bapak menggunakan jasa transportasi pihak ketiga Pak? Kalau untuk transportasi ketiga saya jarang memakai, tergantung pesanan partai besar, baru saya menggunakan jasa ketiga. Baik Pak. Di sini bagaimana cara Bapak mengevaluasi jasa transportasi tersebut Pak? Saya lihat dari ketepatan waktu, Ya. biaya dan kondisi jalan. Hmm. Lalu kalau transportasi yang saya sewa itu terlambat, saya udah pakai lagi. Baik. Cari lagi. Nah, untuk tantangan dalam transportasi ini Pak, kendalanya yang sering Bapak hadapi kira-kira itu apa saja Pak kendalanya Pak? Biasanya tantangan yang saya cuaca tidak
tidak mendukung Ya. sama kemacetan dan TP yang cepat rusak kalau lama di perjalanan. Baik. Nah, untuk dampaknya sendiri Pak terhadap usaha Bapak itu apa Pak? Misalnya kalau kendala tersebut terjadi. Kalau ya TP-nya kualitasnya menurun Ya. atau busuk. Di sini saya masih melanjutkan pertanyaan saya Pak di usaha TV Bapak ini mengenai apakah Bapak menggunakan teknologi dalam distribusi ini Pak? Ya, saya menggunakan media sosial, terutama ke WA atau ke WhatsApp Ya. untuk pemesanan dan Google Maps untuk mencari rute bagi pelanggan baru. Baik Pak. Nah, apakah ada inovasi lain Pak? Dengan mencoba menggunakan kemasan yang lebih baik Ya. untuk menarik pelanggan atau konsumen yang makin pet. Baik Pak. Di sini untuk pengelolaan transportasi dalam usaha Bapak itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Nah, saya biasanya mengatur jadwal setiap hari, Hmm. mengatur rute tetap dan memastikan kendaraan dalam keadaan baik. Baik. Nah, apakah ada perencanaan khusus Pak? Ya, ada. Saya biasanya mengumpulkan Untuk koneksi transportasi itu bagaimana koneksinya dalam distribusi tempe Bapak? kalau untuk koneksinya saya biasanya menghubungkan beberapa titik distribusi Ya. di pasar dan pelanggan yang tetap dalam satu jalur pembayaran agar bisa menghemat waktu dan biaya. Baik. Nah, untuk lokasi mempengaruhi distribusi itu apa aja Pak? Misalnya Pak? Ya, untuk kalau dekat di pasar itu sangat mempengaruhi distribusi karena lebih hemat biaya dan waktu. Baik, Pak. Nah, di sini Pak, untuk pertanyaan terakhir saya Pak, kira-kira apa saran Bapak terkait distribusi dan transportasi usaha tempe? Terus efisien waktu. Apa saran Bapak terkait distribusi dan transportasi usaha tempe Pak? Saran saya ini distribusi harus tepat waktu, biar efisien Ya. dan harus tepat waktu biar tentunya tidak cepat rusak atau busuk. Baik Pak. Demikian Pak, cuman itu saja yang bisa saya lakukan wawancara Pak. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya Pak. Sama-sama.